Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan kami mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung akan mencoba menjelaskan mengenai materi pengembangan sumber daya manusia, yaitu salah satu materi pada mata kuliah manajemen perusahaan industri. Kami dari kelompok 6, kelas TIRM 18C, beranggotakan 3 orang, diantaranya yaitu yang pertama ada Ahmad Haris Sanusi, yang kedua ada Reza Aprilianto, dan yang ketiga ada saya sendiri Yusuf Hamdani. Pendahuluan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi dalam skala besar maupun kecil. Pada organisasi berskala besar, sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses pengembangan usaha. Peran sumber daya manusia menjadi semakin penting. Nah, jadi sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi berskala besar, contohnya perusahaan atau perguruan tinggi, maupun organisasi berskala kecil, contohnya himpunan mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa. Pada organisasi berskala besar, sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pengembangan usaha, sehingga sumber daya manusia ini sangatlah penting. Selanjutnya ada pengertian SDM. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Nah, jadi pengembangan sumber daya manusia ini merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya hingga menjadi lebih optimal dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya ada SDM menurut para ahli. Mondi dan Nu pada tahun 1990 mengungkapkan bahwa PSDM merupakan upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan unit kerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Selanjutnya, Armstrong pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Selanjutnya, Ghazali mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi agar pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau ability, dan keterampilan atau skill mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Selanjutnya, Muhajir mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dalam makna fisik maupun mental. Selanjutnya ada skala PSDM, itu makro dan mikro. Secara makro, SDM merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang meliputi perencanaan, pengembangan dalam hal pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan. Secara mikro, sama dengan makro, tetapi terjadi di lingkungan unit kerja. Skala mikro ini merupakan proses perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pengelolaan karyawan untuk mencapai hasil yang optimal. Secara mikro, PSDM merupakan sebuah investasi dan kondisio sine qua non atau yang harus ada dan terjadi di organisasi. Selanjutnya, ada tujuan pengembangan SDM.
Tujuan pengembangan SDM adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi dengan upaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Jadi tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas atau dapat dikatakan kompeten dengan skill yang baik tentunya untuk mencapai tujuan organisasi dengan upaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Selanjutnya ada manfaat pengembangan sumber daya manusia akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Haris Sanusi. Baik, terima kasih Kang. Nah, berikutnya teman-teman kita akan membahas setelah tadi rekan kita Yusuf Hamdani menjelaskan tentang tujuan, tentang definisi-definisi dari para ahli. Kemudian sekarang kita akan masuk ke manfaat pengembangan sumber daya manusia ini. Nah, manfaat ini bisa dibagi menjadi dua. Ada untuk organisasi, ada juga untuk karyawannya nanti. Nah, pertama kita bahas untuk manfaatnya bagi organisasi. Kurang lebih ada 7 yang kita dapatkan. Selebihnya mungkin masih banyak di luar sana yang mungkin tidak bisa kita masukkan ke sini semua ya. Misalkan yang pertama ada satu peningkatan produktivitas kerja organisasi. Nah, apa yang menjadi produktivitas di sini? Misalkan contoh, keterampilannya dia meningkat, efisiensinya meningkat. Jadi produktivitas dia bekerja akan meningkat. Kemudian yang kedua ada terwujudnya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Ketiga, ada terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh manajer. Nah, jadi di sini tindakan itu tidak baku. Kalau misalkan dia memiliki suatu sumber daya manusia yang baik, yang unggul, yang cakap, dia itu tidak akan baku. Contohnya misalkan tidak baku itu dia bisa berinisiatif, tidak harus menunggu diperintah manajer baru bergerak. Contohnya seperti itu. Yang keempat ada meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. Kemudian ada mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipasif. Kemudian memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian konflik secara fungsional. Nah, tadi kita bahas bagi sisi organisasinya, kemudian sekarang kita bahas bagi segi karyawannya bagaimana sih manfaatnya jika kita bisa mengembangkan SDM yang baik. Di antaranya satu, meningkatkan kemampuan para pekerja, ini jelas mutlak. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kepuasan kerja. Ketiga, membantu para pegawai membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian 4, terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor motivasional. Kelima, ada timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Kemudian ada peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres, frustasi, dan konflik. Kemudian ada tersedianya berbagai informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan. Jadi relasinya itu bertambah gitu. Jadi semakin banyak menerima informasi kan kalau misalkan kita punya relasi yang lebih luas. Kemudian ada semakin besarnya pengakuan dan kemampuan seorang, semakin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri. Kemudian yang terakhir mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru. Nah, kenapa dia mengurangi ketakutan untuk menghadapi tugas-tugas yang baru? Karena tadi itu dia punya kecakapan. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, ya yang berikutnya. Kita bahas ruang lingkup pengembangan SDM. Nah, ada nih menurut Hasibuan, ada dalam sisi informal. Karyawan atas keinginan dan usahanya sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan. Kemudian ada formal. Karyawan atau pegawai ditugaskan organisasi untuk mengetahui pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan oleh organisasi maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Kemudian ruang lingkup pengembangan selanjutnya menurut Sedarmayanti ditinjau dari masa pelaksanaannya. Yang pertama ada dari pre-serving training.
pelatihan pra tugas. Artinya pra itu kan sebelum ya. Nah, sebelum tugas itu apa yang perlu kita perhatikan? Misalkan pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan mulai bekerja atau karyawan yang baru bersifat pembekalan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepada mereka. Jadi ini tuh semacam kayak ini, teman-teman, kayak kisi-kisi kalau misalkan kita ujian tuh kayak diberikan dulu orientasinya seperti apa untuk bisa menghadapi tugas yang akan diberikan. Kemudian ada in-serving training, pelatihan dalam tugas. Nah, kalau tadi sebelumnya, nah kalau ini ada pada saatnya gitu, hari H-nya nih. Pelatihan dalam tugasnya adalah pelatihan dalam tugas yang dilakukan untuk karyawan yang sedang bertugas dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian ada post-service training, pelatihan purna atau pasca. Jadi komplit ya teman-teman, ada sebelum pra, ada yang sedangnya, kemudian ada yang postnya. Postnya itu kayak post test gitu, setelah trainingnya apa yang harus dilakukan dan apa yang harus didapatkan. Pelatihan dilaksanakan organisasi untuk membantu dan mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun, misalnya pelatihan wirausaha. Kalau wirausaha kan sifatnya lebih fleksibel ya teman-teman, nggak harus kita nunggu apa dulu, misalkan itu kan bebas ya sifatnya. Next kan. Kemudian ada dua aspek pengembangan SDM. Satu, kuantitas dan kualitas. Jelas dari namanya kita sudah nggak asing ya. Kalau misalkan kuantitas berarti menunjukkan pada jumlah, kalau kualitas berarti ya kualitas itu sendiri. Kuantitas itu misalkan mencakup jumlah SDM yang tersedia atau penduduknya. Misalkan aspek kualitas, misalkan mencakup kemampuan SDM baik fisik maupun non-fisik, atau kecerdasan dan mental dalam melaksanakan pembangunan. Jadi di aspek kualitas itu, kalau tidak salah tuh ada aspek kognitifnya. Next kan. Nah, kemudian ada upaya pengembangan SDM. Nah, ini udah sangat jelas banget ya teman-teman, pelatihan. Tanpa pelatihan, tanpa training, ya kita mau berkembang kayak gimana kan? Gak bisa, kita ala bisa karena biasa, itulah istilahnya. Nah, dalam pelatihan ini meliputi aktivitas-aktivitas yang berfungsi meningkatkan unjuk kerja seorang dalam pekerjaan yang sedang dijalani atau yang terkait dengan pekerjaannya. Kemudian ada pendidikan. Nah, kita juga harus tahu apa yang kita latih. Kalau misalkan kita melatih dengan asal, tanpa ada pendidikan, tanpa ada nilai-nilainya, maka pelatihan yang kita lakukan bisa dikatakan sia-sia. Nah, biar dia dikatakan sia-sia, maka harus diselipi dengan pendidikan-pendidikan, harus diselipi dengan nilai-nilai. Misalkan mencakup kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang atau overall competency dalam arah tertentu dan berada di luar lingkup pekerjaan yang ditanganinya saat ini. Jadi dia lebih explore gitu luar. Nah, kemudian ada pengembangan. Setelah kita melakukan pelatihan, disisipi dengan nilai-nilai pendidikan. Nah, jika sudah kita menguasai itu, maka kita nggak boleh tuh berdiam diri aja. Kita harus berkembang, keluar dari zona nyaman. Biasanya meliputi pemberian kesempatan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan individu, tetapi tidak dibatasi pada pekerjaan tertentu pada saat ini atau di masa yang akan datang. Jadi nggak terpaku. Pengembangan ini bersifatnya kompleks. Kemudian ada 3 fase pelatihan. Yang pertama, fase penilaian kebutuhan. Biasanya manajer menentukan permasalahan atau kebutuhan bahwa pelatihan itu diperlukan. Kemudian yang kedua adalah fase pengembangan dan pelaksanaan. Berisikan penentuan tipe pelatihan yang tepat dan menawarkan pada peserta, lebih kepada efektifnya seperti apa dicari, efisiensinya seperti apa yang bisa dilakukan agar didapat hasil yang maksimal. Kemudian terakhir adalah fase evaluasi, penilaian keefektifan program pelatihan. Nah, ini penilaian dilakukan di fase yang kedua ini, teman-teman, di fase pengembangan dan pelaksanaan. Baru dilakukan evaluasi. Nah, kemudian kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Ada kurang lebih 7. Misalkan yang satu, dukungan manajemen puncak.
jelas kalau misalkan manajemen puncak kita diberikan dukungan oleh manajemen puncak, akan ada rasa percaya diri bagi karyawan, bagi si personal itu sendiri, akan ada nilai tambahan atau nilai semangat juang yang lebih tinggi kalau kita dapat langsung semangat dari manajemen puncak. Kemudian yang kedua ada komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian ketiga, perkembangan teknologi. Ini sekarang kita sudah memasuki zaman digital. Ini sudah mutlak harus kita kuasai. Kemudian adalah kompleksitas organisasi. Artinya organisasi yang luas. Kemudian ada pengetahuan tentang ilmu perilaku atau perilaku organisasi. Kemudian ada prinsip-prinsip belajar seperti apa kita harus belajar, caranya seperti apa. Kemudian ada yang terakhir, unjuk kerja fungsi-fungsi manajemen SDM lainnya. Kemudian ada proses pengembangan sumber daya manusia. Kurang lebih ada 6, tetapi sebenarnya kita bisa adjust ya. Nggak harus terpaku dengan 6 ini, kita bisa menambahkan dan sesuai di lapangan seperti apa. Gitu. Misalkan di poin ke-1 ini ada penentuan kebutuhan pengembangan atau suatu penilaian kebutuhan yang komprehensif. Kemudian yang kedua, penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik. Ada skala seperti tadi yang di tujuan awal, ada mikro, ada makro, masuknya di sini. Kemudian ada pemilihan metode. Metode yang tepat tuh dicari mana yang cocok. Kemudian ada pemilihan media, medianya seperti apa, implementasi program, kemudian ada evaluasi program. Evaluasi harus selalu dilakukan untuk melakukan perbaikan ke depannya. Nah, kemudian untuk analisis dalam menentukan kebutuhan PSDM akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reza Aprilianto. Termasuk Kang Ahmad sama Kang Yusuf, saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis, media, sama evaluasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dalam menentukan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Untuk menentukan secara tepat kebutuhan pengembangan sumber daya manusia diperlukan 3 jenis analisis, yaitu analisis organisasi, yang kedua analisis tugas, yang ketiga analisis orang. Nah, di sini ada analisis organisasi, yaitu mencakup pengkajian terhadap lingkungan eksternal, tempat berorganisasi, beroperasi, tujuan berorganisasi, sumber daya manusia, dan iklim berorganisasinya. Yang kedua, ada melalui analisis ini dapat ditemukan di bagian mana kegiatan pelatihan dan pengembangan harus diselenggarakan, apakah diperlukan, dan layak diselenggarakan, apakah akan berhasil. Yang kedua, ada analisis tugas. Jika jawaban terhadap di mana dan mengapa program pengembangan sudah ditemukan, maka selanjutnya perlu ditemukan rancangan atau program itu sendiri. Ini dilakukan melalui terhadap tugas. Yang kedua, analisis tugas dilakukan dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas dalam jabatan yang akan dirancang program pelatihannya. Terus, mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tersebut dengan baik. Yang ketiga, ada analisis orang. Analisis lain yang dilakukan dalam identifikasi kebutuhan adalah terhadap orang atau personal analisis yang berfokus pada pekerja secara individual. Analisis ini akan menjawab siapa yang memerlukan pelatihan dan apa jenis pelatihannya. Jadi siapa yang perlu dilatih dapat diketahui antara lain dengan melakukan penilaian unjuk kerja. Jika prestasi seseorang ini di bawah standar, maka akan dilanjutkan untuk mengidentifikasi pengetahuan ini dan keterampilan secara spesifik yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas yang secara baik. Nah, di sini ada model umum proses pelatihan dan pengembangan. Maksud model ini ada media, pelatihan, dan pengembangan. Media ini adalah metode atau peralatan khusus yang dilakukan untuk mengkomunikasikan gagasan dan konsep-konsep di dalam program pelatihan dan pengembangan. Media yang lazim digunakan untuk pelatihan dan pengembangan adalah video tapes, film, closed circuit television, slide projector, overhead and epoxy projector, flip chart, dan chalkboard.
Selanjutnya adalah evaluasinya dan pengembangan. Pelatihan harus dievaluasi dan mendokumentasi atau mencatat secara sistematis hasil pelatihan. Bagaimana perilaku peserta sesudah mereka kembali bekerja dan relevansi perilaku peserta tersebut dengan tujuan berorganisasi untuk mengetahui manfaat atau nilai pelatihan. Kita harus menjawab pertanyaan berikut. Apakah terjadi perubahan sesudah pelatihan? Jadi, apakah si pekerja tersebut akan mendapatkan perubahan? Yang kedua, perubahan ini apakah terjadi program pelatihan? Jadi program tersebut kepada si karyawan tersebut atau yang anggota tersebut akan melakukan perubahan, atau apakah yang terjadi itu dalam hasil dari tersebut akan menerap gitu lah. Terus yang ketiga, apakah perubahan itu mempunyai korelasi positif dengan pencapaian tujuan-tujuan berorganisasi? Jadi yang keempat, apakah perubahan yang sama akan dialami pula oleh peserta baru yang mendapatkan program pelatihan yang sama? Jadi apakah karyawan tersebut akan dicontoh oleh karyawan yang lain atau yang baru? Selanjutnya, evaluasi pelatihan dan pengembangan. Menurut Cascio, dalam mengevaluasi program pelatihan, kita mengukur perubahan yang terjadi dalam 4 kategori, yaitu yang ke-1, reaksi. Bagaimana perasaan peserta terhadap program pelatihan. Terus belajar, sampai pada tingkat apa peserta belajar dari apa yang kita ajarkan. Perilaku, perubahan perilaku apa dalam konteks pekerjaan yang terjadi sebagai hasil dari kehadiran dalam program pelatihan. Terus yang keempat adalah hasil, sejauh mana diperoleh perubahan perilaku yang terkait dengan biaya, misalnya peningkatan produktivitas atau kualitas penurunan, turnover atau kecelakaan kerja, sebagaimana hasil dari program pelatihan tersebut. Terus yang terakhir ada kesimpulannya, yaitu secara umum program pusat pengembangan sumber daya manusia di sebuah organisasi atau perusahaan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan juga mengubah sikap karyawan menjadi lebih positif. Hal ini imbas pada peningkatan secara karyawan tersebut pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu, Kang. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Bentar. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pengembangan sumber daya manusia dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di video lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.